Pengacara kondang Hotman Paris hingga pakar ekspresi Kirdi Putra baru-baru ini menyoroti video klarifikasi Teuku Ryan terkait dokumen putusan cerainya dengan Ria Ricis yang beredar di media sosial. Seperti diketahui, saat ini dokumen putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah ditutup dari akses publik oleh Mahkamah Agung. Namun, meskipun demikian, poin-poin yang tertulis dalam dokumen putusan cerai tersebut nyatanya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris menyoroti beberapa hal, termasuk pembelaan diri Teuku Ryan terkait uang 500 juta yang diduga diberikan oleh Ria Ricis. Di sisi lain, pakar ekspresi Kirdi Putra juga mengungkapkan kacamatanya terkait gestur Teuku Ryan yang diduga banyak menyembunyikan sesuatu. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pembelaan diri Teuku Ryan disorot Hotman Paris dan pakar ekspresi versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara sarkas mengomentari Teuku Ryan yang beberapa waktu lalu memberikan pembelaan diri dalam video klarifikasi yang diunggahnya. Hotman Paris berkomentar bahwa seorang laki-laki seharusnya bekerja keras dan pandai mencari uang untuk keluarganya. Lantaran ada harga diri seorang laki-laki yang harus dipegang teguh di hadapan wanita. Makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras, makanya aspri gua 311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit. Ya, ngerti nggak? Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Kayak gua. Poin pertama yang saya mau jelaskan adalah saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget, mau kondo seperti yang disebutkan oleh para buzzer dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya, tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Viralnya dokumen putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan di sosial media akhirnya membuat Mahkamah Agung memutuskan untuk menutup akses dokumen tersebut terhadap publik. Menanggapi hal itu, Hotman Paris berkomentar bahwa hal tersebut wajar terjadi. Pasalnya, Ria Ricis dan Teuku Ryan merupakan seorang publik figur. Ya, nggak bisa diakses lagi deh, Pak. Ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah ya. Dan itu kan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini ya. Ya, itu sudah banyak kok kejadian ya, nggak ada ya, karena dia selebriti aja. Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Pakar ekspresi Kirdi Putra secara terang-terangan mengungkapkan kacamatanya terkait video klarifikasi Teuku Ryan yang diunggah beberapa waktu lalu. Menurut Kirdi Putra, dalam video klarifikasi yang dibuat oleh Teuku Ryan sengaja memotong-motong video tersebut demi mengurangi pernyataan yang nantinya akan menimbulkan kontroversi. Selain itu, beberapa gestur Teuku Ryan yang melirik ke arah samping juga dinilai bahwa Teuku Ryan kemungkinan telah menyiapkan teks untuk ia baca saat membuat video klarifikasi tersebut.
Saya selama ini bersifat pasif, cenderung diam, dikarenakan saya sedang memperjuangkan pernikahan saya untuk tidak jadi berpisah. Namun karena sudah final, makanya saya ingin menjelaskan hal-hal yang menjadi simpang siur dan cenderung membunuh karakter saya. Sehingga sudah waktunya untuk saya speak up apa yang sebenarnya terjadi. Buat saya hembusan nafas Rian itu adalah salah satu bentuk cara dia menunjukkan bahwa ini adalah sebuah beban berat buat dia untuk melakukan klarifikasi. Apakah hembusan ini pasti merupakan sebuah gestur alami, natural gitu? Saya akan bilang bahwa ini adalah gestur yang cenderung sebetulnya dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dia ceritakan, apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena terjadinya terlalu sering. Dan ingat bahwa ini adalah klarifikasi yang video ini dipotong-potong. Artinya bahwa hembusannya sebetulnya nggak perlu pas saat dia ngomong, bisa kan dia terus baru dimulai dari saat nggak ada hembusannya kan juga bisa sebetulnya. Tapi ini kan enggak. Video potong-potong itu lebih cenderung untuk menjaga kalimat-kalimat yang disampaikan. Gini, kalau kita perhatikan, matanya Rian seringkali itu mengarah ke arah kanan bawahnya dia, kirinya kita. Seperti ini kondisinya. Buat saya ketika menghadap ini kamera dan dia agak sedikit beberapa derajat turun, buat saya di depannya kemungkinan besar sudah ada semacam teleprompter atau tulisan segala macam yang sudah dipersiapkan. Apakah itu tandanya bahwa itu nggak tulus? Tunggu dulu, nggak semudah itu Ferguson untuk kita menganalisa bahwa dia itu nggak tulus atau semacamnya. Orang sehebat apapun bisa jadi grogi dan sudah mempersiapkan konteksnya gitu loh, konsepnya. Jadi sah-sah saja, dan ada beberapa kata yang mungkin dia salah kemudian dipotong terus diulangin lagi sehingga videonya dipotong-potong. Sekali lagi saya garis bawahi, itu tidak menjadikan klarifikasi Rian jadi tidak benar. Bisa jadi banyak benarnya yang disampaikan Rian dari versinya dia, tetapi ada hal-hal yang saya lihat masih belum dibuka 100%. Menurut pakar ekspresi Kirdi Putra, video klarifikasi yang dibuat oleh Teuku Ryan sengaja diunggah demi menjaga citra baik Teuku Ryan di masyarakat. Dan hal tersebut nyatanya sesuai dengan pernyataan Teuku Ryan yang merasa harus meluruskan rumor miring yang beredar demi mengembalikan reputasinya di masyarakat. Tujuan klarifikasi apa sih? Tujuan klarifikasi adalah tanda petik menampilkan kebenaran dari sudut pandang orang yang melakukan klarifikasi. Jadi artinya sudah pasti ada hal yang menurut Rian itu tidak benar. Dan disebutin loh, itu merusak reputasi dia, citra dia dan keluarganya. Ya maksudnya ya udah itu alasannya. Buat saya itu alasan yang paling jujur. Buat Rian itu citra itu sangat penting. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, narasi itu harus dibangun dengan baik. Bukan sesuatu yang jelek ya. Ini bukan sesuatu yang salah atau jelek, bukan. Tetapi bahwa jadinya kayak tanda petik kayak drama jadinya. Bisa jadi Rian jujur, bisa jadi Rian jujur, tapi jadi kayak agak berlebihan jadinya. Tapi ini kan opini aja jadinya. Klarifikasi ini nggak ditujukan untuk menjatuhkan atau menyenggol ibunya dari anak saya. Tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Dalam pembelaan dirinya, Teuku Ryan membantah bahwa dirinya menerima uang senilai 500 juta rupiah dari Ria Ricis untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Menyoroti hal tersebut, pakar ekspresi menilai bahwa semula Teuku Ryan memang tidak mengetahui hal tersebut. Namun, setelah beberapa waktu kemudian, Teuku Ryan sebenarnya mengetahui itu semua. Namun, dalam arti lain, Teuku Ryan mencoba menyembunyikan sesuatu saat menyatakan pembelaan dirinya. Demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transparan tersebut berasal dari istri saya. Dan di samping itu karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya,
pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Ketika dia bicara tentang uang 500 juta, dia lebih cenderung sebetulnya agak dia nggak marah ketika ngomong 500 juta itu, tetapi lebih cenderung sebetulnya dia kecewa sih, nahan sedih gitu ya ketika dia cerita itu. Dan ketika dia cerita bahwa uang itu nggak tahu dari Richie segala macam dan lain sebagainya, memang saya melihat bahwa apa yang dia tampilkan ada benarnya di awal. Jadi sepertinya ke belakangnya dia tahu bahwa itu uang datang dari mana. Di awal ya enggak. Kenapa dari mana? Dalam proses dari awal sampai akhir, ketika bagian dia cerita tentang 500 juta, tangannya dia megang hidung sekali gitu. Nah, itu adalah bentuk ketika seseorang itu sedang nervous dan nyembunyiin sesuatu. Ya, jadi ada informasi yang tidak dia buka, dan buat saya tidak dibukanya adalah bahwa uang 500 juta itu kalau orang terima tiba-tiba sebuah dana besar di rekeningnya yang dianggap besar lah ya, ada orang juga yang anggap 500 juta itu nggak besar misalnya dengan seperti itu. Saat itu dia menganggap itu besar, maka dia pasti kemungkinan besar cari tahu, nggak langsung hore-hore aja. Dan dia sebut loh brandnya. Dan gini loh, ini suami istri. Nggak mungkin buat Rian setidak peduli itu sampai nggak tahu itu kliennya siapa. Kan nggak tiba-tiba jadi klien gitu kan, ada prosesnya dan tahu bahwa oh ini masuk lewat mana gitu loh. Jadi buat saya di awal bisa jadi memang Rian nggak tahu, tapi berikutnya dia sebetulnya tahu. One, two, three, four,